Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau bahas tentang terobosan dan ide luar biasanya abang kita, Kang Luki Hakim. Beliau adalah salah seorang bupati yang kemarin melengsarkan 01-nya dia, bupatinya dia sebenarnya. Dia di masa pemerintahannya itu, di tengah perjalanan dia itu mengundurkan diri karena dia merasa. Oke, jadi yang saya mau bahas bukan tentang dia melengsarkan bupati yang terdahulu, tapi terobosannya. Dan terobosan ini akibat saya pikir ini adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dia mencari ide, jalan. Dan saya sudah lihat wawancaranya kenapa dia lepas ular yang itu, ular sawah. Ini bukan jenis ular sawah, sebenarnya ular. Jadi jenis ular yang dilepaskan itu ya dibilang anak-anak orang situ ya ular mainan lah. Maksudnya tidak berbahaya, tidak berbisa, tidak makan orang juga. Dia cuma ya makan hewan-hewan yang salah satunya adalah tikus di sawah. Jadi ini jadi harusnya para pejabat di ini seharusnya bupati-bupati atau wali kota itu memikirkan ide yang serupa. Intinya jadi tiap pemimpin kepala daerah itu seharusnya kalau memang betul kalian ingin melayani rakyatmu, kau turunlah ke bawah. Kalaupun kau nggak turun ke bawah, kau memetakanlah, suruhlah kau punya staff-staffmu itu kira-kira di bawah ini masalahnya apa sih. Jadi staf yang banyak itu tugasnya apa? Ngapain kalian? Kepala dinas itu yang banyak itu ngapain kalian? Kepala bidang, kepala-kepala apa? Jabatan-jabatan ASN itu. Kan kita bisa memetakan lah masalah di daerah kita masing-masing. Contoh, untuk Sulawesi Tenggara terkhusus Kota Kendari. Ini masalahnya itu nggak banyak sebenarnya. Penanggulangan banjir, preventifnya kita sebelum terjadi banjir. Jalan-jalan rusak, pasar, pungli, parkir liar, pedagang kaki lima yang sembrono, kayak itu masalah itu kan tidak, menurut saya tidak banyak. Satu aja kita selesaikan, misalkan yang paling apa krusial ya, jalan-jalan ini kan ya. Jadi masalah di kota ini kan tidak banyak sebenarnya. Nggak usahlah kita berpikir keras mensejahterakan, omong kosong itu. Mensejahterakan biji mana? Anggaranmu saya tidak ada. Anggaranmu habis untuk kalian, nggak tahu lah. Karena di apa ya, ASN ini kegiatan sedikit saja pasti ada punglinya, bukan pungli, pasti ada korupsinya. Bikin baliho aja, nggak mungkin kalau nggak dikorupsi. Walaupun 10.000, 20.000, nggak mungkin. Apalagi proyek-proyek yang lain, apalagi kalau proyek besar, proyeknya belum jalan, korupsinya udah jalan. Nah, itu kan lagu lama, kaset lama diputar baru aja. Jadi kalau betul-betul memang itu kepala daerah punya ide, punya kepedulian kepada masyarakat, kepada kotanya, wilayahnya, tanah airnya, tanah kampung halamannya, itu akan lahir banyak ide, bukan satu saja. Kenapa seperti Kang Deddy Mulyadi, Luki Hakim, dan beberapa kepala daerah lainnya. Misalnya begini ya, kalau kita nggak punya ide, apa susahnya kita copy paste? Nggak salah itu copy paste yang sudah terbukti dan teruji. Nah, kalaupun tidak teruji ya kita lihat dia punya orientasi kemana, kepada kemaslahatan atau kemana. Kalau cuma orientasinya proyek-proyek, aduh, lagu lama. Tapi sekali lagi sering saya ulang-ulang ya, kepala daerah yang terpilih dari hasil money politik, mana ada memikirkan rakyat. Yang ada dia pikirkan gimana balik modal, gimana membiayai gaya hidup, pengen sederajat sama kepala daerah yang lain, apa mau artis, kalau bikin acara datang artis, koleksi kendaraan, gitu aja kalian. Dan juga masyarakat kita yang memang masih banyak yang sama lah dengan pejabatnya. Jadi masyarakat ini jangan juga naif, munafik. Lah kalian yang milih. Bagaimana sih?
nggak mau juga milih kalau nggak ada uangnya. Kalian segiliran sekarang munafik semua, pada cuci tangan, pada paling bersih, pada paling alah, mau kosong aja kalian. Begitu ya.